Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Nugraha dari kelas reguler sore kelas D dengan NIM 22121910007. Saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah elektronika analog tentang penguat operasional atau OPM. Penguat operasional merupakan suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat penguatan tengahnya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi, lalu impedansi keluarnya rendah, dan karakteristik frekuensinya yang lebar. Lalu terminal atau kaki op-amp. Nah, di sini terdapat dua buah gambar. Gambar yang pertama atau yang sebelah kiri merupakan op-amp dengan cara memberi daya dengan dua buah supply. Sedangkan yang kedua merupakan op-amp dengan cara memberi daya dengan satu supply. Nah, untuk penjelasan kaki-kaki op-amp, IC op-amp ini, yang pertama kaki 1 dan kaki 5 merupakan offset 0. Kaki kedua merupakan kaki masukan membalik atau inverting input. Kaki ketiganya merupakan masukan tak membalik atau non-inverting input. Kaki keempat merupakan ground. Kaki keenam merupakan output dari op-amp tersebut. Kaki ketujuh merupakan satu tegangan positif dan kaki ke-8 tidak digunakan. Selanjutnya op-amp 741 memiliki beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741 itu, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C dengan huruf C di belakangnya merupakan singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka dengan sebesar 1 juta dan impedansi inputnya 2 mega ohm dan impedansi outputnya 75 ohm serta mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm, yang dimana nilai-nilai tersebut memenuhi keempat karakteristik op-amp yang sebelumnya saya terangkan. Dan ini merupakan rangkaian satu dayanya. Lanjut saja ke terminal output dan input. Op-amp memiliki dua buah input, yaitu input positif dan input negatif. Juga memiliki satu buah output, di mana maksimal tegangan outputnya akan bernilai sama dengan positif V saturasi, dan tegangan minimalnya akan bernilai negatif V saturasi atau tegangan saturasi, di mana nilai tegangan saturasi sebesar di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Dan misalkan tegangan supply-nya positif negatif 15 volt, maka tegangan saturasinya akan di 13 volt. Nah, di sini pun terdapat AOL. Apa itu AOL? AOL disebut penguatan atau gain terbuka. Karenanya tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Lalu selanjutnya, apa itu ED? ED merupakan perbedaan tegangan masukan. Nah, misalkan nilai AOL sebesar 200.000 dan penguatan ED-nya dibatasi maksimal plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL atau penguatannya 200.000 dan tegangannya plus minus 13 volt seperti yang sebelumnya. V
V saturasi. Maka ED sama dengan plus V saturasi atau tegangan saturasi dibagi AOL, di mana plus 13 volt dibagi 200.000 yang menghasilkan 65 mikrovolt. Lalu ED selanjutnya ini negatif V saturasi per AOL. Jadi negatif 13 volt dibagi 200.000 yang menghasilkan negatif 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt sampai dengan 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku VO sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulan yang dihasilkan, tegangan output berada pada salah satu batas negatif V saturasi atau positif tegangan saturasi atau negatif tegangan saturasi. Lalu untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik atau feedback. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED bernilai sama dengan 0. Nah, tabel di sini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak dosen, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari nomor 3. Ketika tegangan masukan negatifnya negatif 10 mikro dan tegangan masukannya negatif, tegangan masukan positifnya negatif 5 mikro, maka nilai ED akan bernilai 5 mikro dengan polaritas ED-nya positif. Mengapa? Karena tegangan masukan positifnya bernilai lebih besar daripada tegangan masukan negatifnya. Lalu yang akan menghasilkan V output dengan 5 mikro tersebut dikalikan 200.000 AOL atau penguatan yang sebelumnya, yang akan menghasilkan nilai 1 volt dengan polaritas V output positif. Yang selanjutnya, ketika tegangan masukan negatifnya positif 1,000001 dan tegangan masukan positifnya positif 1,0000, maka ED yang dihasilkan merupakan negatif 1 mikro. Di sini harusnya negatif 1 mikro dengan polaritas ED negatif, dikarenakan tegangan masukan negatifnya lebih besar daripada tegangan masukan positifnya. Dengan nilai V outputnya negatif 0,2 volt dari negatif 1 mikro ini dikali 200.000 AOL tersebut, dan polaritas V outputnya akan bernilai negatif. Lalu ketika tegangan masukannya negatif, tegangan masukan negatifnya plus 5 mili dan tegangan masukan positifnya 0, maka ED-nya akan bernilai negatif 5 mili. Dan tegangan outputnya akan bernilai negatif 1000 volt, di mana negatif 5 dikali 200.000 akan bernilai negatif 1000. Dengan polaritas tegangan outputnya negatif dan nilai VO-nya di sini akan bernilai negatif Vsat sama dengan negatif 13 volt. Mengapa VO-nya berbeda dengan VO perhitungan antara AOL dikali ED? Dikarenakan V output tidak maksimal minimal V output tidak akan melebihi dari nilai negatif
V saturasi, di mana nilai V saturasi tersebut maksimalnya hanya mencapai negatif 13 volt. Dan untuk selanjutnya, tegangan masukan negatifnya 0 dan tegangan masukan positifnya 5 mili, maka ada yang dihasilkan adalah 5 mili dengan polaritasnya positif. VO sama dengan AOL kali ED-nya akan bernilai 1000 volt dan polaritasnya positif. Lalu tegangan output yang sebenarnya akan bernilai positif 13 volt. Karena seperti sebelumnya dibatasi, maksimal tegangan outputnya akan bernilai positif tegangan saturasi. Lalu selanjutnya, penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal merupakan penguat diferensial ideal, di mana sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal sebagai berikut. Penguatan tegangannya tak terhingga. Impedansi masuknya tak terhingga dikarenakan resistansi dan reaktansinya sangat besar. Lalu impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan karakteristik frekuensinya rata serta membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, selanjutnya, jadi op-amp itu memiliki 5 kaki utama. Yang pertama 2 buah input, yaitu 1 non-inverting input dan 1 inverting input, serta 2 buah supply tegangan positif dan supply tegangan negatif, serta 1 buah output. Nah, op-amp secara umum memiliki 2 jenis. Yang pertama inverting op-amp. Inverting op-amp merupakan konfigurasi di mana masukan positif akan menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif akan menghasilkan keluaran positif. Seperti terlihat di gambar rangkaian sebelah kiri, di mana tegangan inputnya dipasangkan dengan kaki op-amp dengan input negatif, dan positifnya dipasangkan dengan ground atau tegangan sama dengan 0, dan akan menghasilkan tegangan output di mana negatif tegangan input dikalikan resistor F atau resistor feedback dibagi resistor input. Jadi tegangan negatifnya akan berlawanan dengan tegangan outputnya. Bisa saja jika tegangan inputnya bernilai positif, tegangan outputnya akan bernilai negatif, atau sebaliknya tegangan inputnya bernilai negatif, maka tegangan outputnya akan bernilai positif. Lalu bisa dilihat dari grafik sebelah kiri, di mana tegangan akan linear naik seiring berjalannya waktu, dimasukkan ke dalam op-amp di kaki inverting dengan supply plus VCC dan negatif VEE yang akan menghasilkan output negatif VEE, di mana bisa kita lihat grafik tegangannya menurun dan akan berhenti di V saturasi atau negatif VEE. Lalu selanjutnya ada non-inverting op-amp. Non-inverting op-amp merupakan konfigurasi di mana masukan positif akan menghasilkan keluaran positif, atau sebaliknya masukan negatif akan menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus tegangan output dari rangkaian ini, di mana untuk mencari tegangan outputnya dibutuhkan
tegangan input dikali 1 tambah R1 per R2, di mana R1 merupakan RF atau resistor feedback, dan R2 merupakan resistor input. Untuk gambar rangkaiannya ini salah ya, seharusnya V-in-nya masuk ke kaki op-amp yang positif. Lalu di sini terdapat sama halnya terdapat tegangan yang linear naik seiring berjalannya waktu dimasukkan ke kaki positif, dan op-amp-nya disuplai dengan tegangan positif VCC dan negatif VEE, dan outputnya akan menghasilkan positif VCC, di mana tegangannya akan naik namun berhenti dan lurus secara horizontal di tegangan saturasi. Zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan suatu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka VO sama dengan negatif VSAT, seharusnya negatif VSAT. Dan jika polaritas ED sama dengan positif, maka VO atau tegangan outputnya akan bernilai positif VSAT. Zero crossing detector ada 5 macam. Yang pertama zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Lalu selanjutnya duty cycle. Duty cycle atau siklus kerja merupakan pembandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Dimana untuk menghitung duty cycle terdapat rumus T on atau waktu on dibagi T on plus T off. Misalkan contoh, suatu sinyal mempunyai periode 10 milidetik dan waktu on sama dengan 2 milidetik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Bisa kita hitung dengan rumus yang tadi. TL atau TL atau T low, T off sama saja sama dengan T dikurang T on, di mana T-nya tersebut adalah 10 milidetik dan T on-nya adalah 2 milidetik. Kita ubah aja T on-nya jadi 3 milidetik. Jadi dapat dihasilkan TL atau T off-nya sama dengan 7 milidetik. Di mana duty cycle sama dengan T on per T atau T on tambah T off. Berarti 3 per 10 dikali 100% sama dengan 30%. Selanjutnya detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector, di mana sinyal masuk pada negatif op-amp atau inverting op-amp dan membandingkan dengan tegangan nol pada kaki positif op-amp. Nah, di sini ada ED sama dengan plus input dikurang negatif input. Maksudnya di sini ED sama dengan input positif dikurang input negatif, di mana kan di sini membandingkan dengan tegangan 0
pada kaki op-amp positif. Berarti input positifnya adalah bernilai 0 dan input negatifnya adalah V input. Jadi di sini 0 dikurang V input sama dengan negatif V input atau tegangan input. Nah, dapat kita lihat di sini grafiknya ketika tegangan inputnya naik pada grafik, ketika tegangan inputnya naik, maka tegangan outputnya akan berada di negatif V saturasi atau negatif tegangan saturasi. Nah, ketika tegangan inputnya berada di bawah 0, maka tegangan outputnya akan naik berada pada positif tegangan saturasi. Di sini tertulis VI kurang dari 0, maka VO sama dengan positif Vsat, dan VI lebih besar dari 0, maka tegangan outputnya akan sama dengan negatif tegangan saturasi. Nah, di sini ada gambar rangkaian untuk membandingkan sinyal masukan pada kaki op-amp negatif dengan 0 pada kaki positif op-amp. Detektor penyilang 0 tak membalik atau non-inverting zero crossing detector. Sinyal input masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 pada negatif op-amp, dimana ED sama dengan input positif dikurangi input negatif, sama dengan tegangan input dikurang 0, karena nilai 0 dimasukkan pada kaki negatif op-amp, sedangkan tegangannya akan dimasukkan pada kaki positif op-amp. Bisa kita lihat di grafik, ketika tegangan inputnya berada di atas 0, maka V outputnya akan berada di atas 0 pula, yaitu berada di positif V saturasi. Sedangkan ketika tegangan inputnya di bawah 0, maka tegangan outputnya akan berada di bawah 0 dan berada di negatif V saturasi. Tertulis di sini VI lebih besar dari 0, maka VO sama dengan plus V saturasi, dan VI jika kurang dari 0, maka V outputnya atau tegangan outputnya akan sama dengan negatif tegangan saturasi. Nah, untuk selanjutnya detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector, di mana sinyal masukan pada negatif op-amp akan dibandingkan dengan bukan 0 ya, ini tegangan referensi atau Vref pada positif op-amp, di mana akan membandingkan ED sama dengan positif input, di mana positif inputnya Vref dikurang negatif inputnya adalah negatif VI. Jadi kita lihat pada grafik tersebut, ketika tegangan inputnya masih kurang dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya akan berada di tegangan saturasi yang positif. Nah, ketika tegangan inputnya sudah melewati tegangan referensi, naik melewati tegangan referensi, maka tegangan outputnya akan berubah polaritas menjadi V saturasi negatif. Dan ketika tegangan inputnya akan kurang dari tegangan referensi,
maka akan balik lagi tegangan outputnya naik ke positif tegangan saturasi. Nah, di sini ada rangkaian untuk membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi, di mana tegangan inputnya masuk pada kaki negatif op amp dan tegangan referensinya masuk pada kaki positif op amp. Lalu detektor taraf membalik. Sama. Nah, detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector. Sinyal masukan pada ini positif op amp ya harusnya. Soalnya kan non-inverting. Jadi sinyal masukan masuk pada positif op amp dan dibandingkan dengan nilai tegangan referensi pada negatif op amp. Mana ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan VI dikurang V referensi atau tegangan referensi. Untuk grafiknya ini salah ya, harusnya ketika tegangan inputnya kurang dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya akan tegangan outputnya akan negatif V saturasi. Jadi harusnya grafiknya ini di bawah ini, yang sinyal digital kotak-kotak itu harusnya ketika V inputnya masih di bawah atau kurang dari V referensi, tegangan referensinya, maka tegangan outputnya akan negatif V saturasi. Nah, ketika V inputnya lebih besar dari tegangan referensinya, maka tegangan outputnya akan sama dengan positif tegangan saturasi. Dan untuk rangkaiannya pun ini salah ya, harusnya V inputnya masuk pada kaki positif dan tegangan referensinya masuk ke kaki negatif. Nah, di sini ada rangkaian tegangan referensi, di mana di sini ada tegangan supply R1, R2 dan ground serta keluaran tegangan referensi. Di mana untuk menghitung tegangan referensi itu R2 dibagi R1 tambah R2, di mana R2 tersebut adalah tahanan yang dekat dengan ground dan R1 merupakan tahanan yang dekat dengan suplai tegangan. Jadi untuk mencari tegangan referensinya adalah R2 per R1 tambah R2 dikalikan positif tegangan supply. Misalkan tegangan supply-nya adalah 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2 50 ohm. Maka Vref-nya adalah 50 dibagi 100 tambah 50. 50 per 100, 50 dikali 12 sama dengan 4 volt. Nah, untuk soal latihannya saya mengerjakan yang pertama. Untuk berikutnya saya akan jelaskan dari soal latihan tersebut. Di mana di sini diketahui tegangan supply-nya adalah 15 volt dan tegangan saturasinya 13 volt. Di sini saya mencoba mencari tegangan referensinya terlebih dahulu, di mana pada rangkaian tersebut terdapat dua buah resistor, di mana resistor satunya 50K dan resistor 2-nya 10K. Jadi bisa saya hitung 10 kilo ohm
dibagi 6 kilo ohm, yaitu jumlah dari kedua resistor tersebut, dikali dengan tegangan supply-nya, yaitu 15 volt, yang akan menghasilkan 2,5 volt. Berarti tegangan referensi dari rangkaian tersebut 2,5 volt. Nah, untuk gambar outputnya saya bisa gambarkan seperti ini. Karena ini merupakan detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector. Jadi ketika tegangan inputnya kan 5 volt nih, dan tegangan referensinya 2,5 volt. Berarti ketika tegangan inputnya berada di atas 2,5 volt, maka tegangan outputnya akan berada di positif tegangan saturasi. Dan ketika tegangannya berada di bawah 2,5 volt, maka tegangan outputnya akan berada di negatif V saturasi atau tegangan saturasi. Jadi seperti inilah gambar dari tegangan outputnya. Nah, untuk menghitung waktu on-nya atau waktu on-nya, saya sudah menghitung T-on atau waktu on-nya selama 30 milisecond. Dan waktu off-nya atau waktu berada di bawah tegangan referensinya ada di 105 milisecond. Maka ketika dijumlahkan, satu sinyal tersebut, satu periode membutuhkan waktu 140 milisecond. Jadi untuk menghitung duty cycle-nya, didapatkan waktu on-nya yaitu 35 milisecond dikurang waktu untuk satu periode yaitu 140 milisecond dikali 100%, dimana menghasilkan duty cycle-nya adalah 25%. Jadi sekian untuk pembahasan kembali materi dari saya. Mohon maaf untuk banyak kekurangan dan ketidaklancaran saya untuk menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.